Di sini Allah memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina, hai ingatlah orang-orang yang telah beriman, bertobatlah. Ini perintah dari Allah. Atau kembalilah kalian semua ilallah kepada Allah, taubatan nasuha dengan tobat yang benar. Taubatan sodikotan jazimatan. Itu tobat yang benar, jazimatan dan jajim. Artinya langgeng. Jangan tobatnya sambal. Kalau tobat sambal itu sebagaimana kita kalau makan sambal, kita merasa lada, merasa apa lada teh ya tidak enak gitu, Pedes. pedas gitu ya, pedas tetapi diulang lagi karena tobat juga jangan seperti istilah orang kan tobat sambal, diulang lagi. Justru inti tobat itu tidak mengulang perbuatan yang jelek menurut Islam, tidak boleh diulang lagi. Nah, itu disebut taubatan nasuha, tobat yang benar gitu. Yadnabut dan basumalayarjiu, itu kalau dia melakukan satu dosa bisa saja karena manusia itu tidak ada yang suci ya. Semuanya rentan mungkin saja berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'una gitu, kata Nabi. Setiap Bani Adam itu potensial membuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah bertobat kembali kepada Allah. Ini boleh saja berdosa tetapi dosanya tidak disengaja barangkali. Dosanya di luar kekuasaan dia itu yang baik tentu saja. Tapi kalau orang yang biasa melakukan dosa ya itu ya perbuatan manusia juga, manusiawi juga. Tapi kalau bisa jangan diulang gitu. Summalayar jupihi, jangan kembali lagi kepada dosa itu. Itu baru disebut taubatan nasuha. Menurut Imam Syafi'i disebutkan taubat nasuha itu adalah ayyatuba minadz dzambi summa la ya'udu fihi. Aula ya'udu fihi, yaitu orang yang melakukan dosa, kembali dari dosa, kemudian dia tidak mengulang lagi. Itu pendapat para ulama. Demikian juga menurut Imam Al-Ahwas dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan ayyatubar rajul minal amali sayyi'i semala ya'udu ilahi abadan. Dia bertobat kembali lagi seseorang dari amalan yang buruk, kemudian tidak pernah mengulang lagi. Nah ini tidak pernah mengulang lagi itu yang berat. Karena manusia itu biasa senang melakukan perbuatan yang menyenangkan dirinya. Seberat apapun suka mengulang-ulang. Nah, pada perbuatan buruk itu seperti kata Nabi, al jannatu huppat bil makarih wan nar huppat bil bisyahwat. Bahwa surga itu dipagari oleh keharoreaman-keharoreaman, engganan-keengganan. Sedangkan kalau neraka itu dipagari dengan syahwat yang menarik. Bahas saja untuk sholat berjamaah kan malas, ngapain pergi ke masjid? Orang yang mengalengkah itu misalnya. Itu al-makarih. Tapi kalau kita mau masuk ke tempat dugem, wah menyenangkan. Ada minuman, ada perempuan, ada kesenangan dan macam-macam. Itu menyenangkan. Hal-hal karena memang begitu kata Nabi. Hupat bil makarih, untuk kebaikan itu malas untuk ikut ngaji itu ngapain ikut ngaji, toh itu saja yang dibahas misalnya. Tidak ada kemauan biasanya untuk melakukan kebaikan itu. Nah, begitu kata para ulama, atau batu minadambi ayatu bamin husumala yang bihi, selalu begitu. Termasuk kata Rasulullah juga, tobat itu dari dosa, dia kembali dari dosa tadi kemudian tidak boleh mengulang. Dan menurut pendapat para ulama disebutkan at-taubatun nasuhu ayyukli anidan bil hadir. Orang yang bertobat itu adalah tobat nasuha, dia melepaskan perbuatan dosa dalam keadaan hadir, artinya jaga, sadar gitu. Wayan damu alama salafa minhu fil madhi, dan dia menyesali terhadap apa yang telah dia perbuat di masa yang lalu. Wa yazamu alla alu fil mustaqbala, dan dia telah mengazam, berencana tidak akan pernah melaksanakan lagi pada waktu yang akan datang. Sehingga nanti berdasarkan kata-kata para ulama, syarat tobat itu tiga saja. Yang pertama adalah
menyesali terhadap perbuatan buruk. Yang keduanya itu tidak mengulangi. Kemudian yang ketiganya memohon ampun kepada Allah. Itu kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada orang, maka minta dibebaskan dari orang. Syarat keempat. Summa in kana al-haqqu li adamiyin raddahu ilahi bitorikihi. Nah, kemudian kalau dosanya itu terkait dengan hak-hak adami, maka hak manusia itu, maka dia minta maaf kepada orang yang telah dia berbuat dosa. Jadi ada empat kalau dikaitkan dengan hak-hak adami. Dan disebutkan di sini dalam hadis, daholat ma'a abi Ali Abdullah bin Mas'ud. Pokoknya anta sami'tan Nabi Nabi SAW telah masuk bapakku kepada Abdullah bin Mas'ud. Ala Abdullah bin Mas'ud. Kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, anta sami'tan Nabi SAW yaqulu, apakah engkau pernah mendengar bahwa Nabi bersabda, an-nadamu taubatun. Bahwa menyesal itu adalah tobat. Tidak mau memperbuat lagi, menyesali perbuatan yang masa lalu, itu adalah tobat. Apakah begitu Nabi berucap? Allah menjawab Abdullah bin Mas'ud, "Na'am." Betul, Nabi mengatakan seperti itu. Jadi salah satu syarat tobat itu sekali lagi menyesali perbuatan yang pernah kita perbuat sebelumnya dan tidak pernah lagi akan kembali. Kemudian dalam hadis lain nanti disebutkan oleh Nabi, seseorang itu akan merasakan halawatul iman. Halawah itu manisnya iman. Manisnya iman salah satunya adalah dia tidak kalau sudah merasakan tidak mau kembali mengerjakan perbuatan buruknya di masa yang akan datang, sebagaimana dia tidak mau kalau dicampakkan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu salah satu syarat akan memperoleh lezatnya iman, halawatul iman istilahnya, manisnya iman. Silahkan, saya kira bisa dirasakan oleh kita ya. Kalau kita sudah tidak mau mengerjakan pekerjaan buruk, itu adalah tanda-tanda kita sudah merasakan keimanan. Misalnya begini, memandangi kaum perempuan tidak sengaja itu kan termasuk dilarang juga. Kecuali pandangan pertama itu silakan. Nah, kemudian pandangan kedua dan selanjutnya kita menahan pandangan misalnya. Nah itu dengan sendirinya kalau itu diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu akan terasa kenikmatan keimanan di dalam hati kita. Akan dirasakan saya kira oleh kita semua. Kalau itu diniatkan karena Allah. Tapi kalau karena tidak melihat, itu lain persoalan. Tapi dia itu tidak mau melakukan itu karena Allah, memang Allah melarangnya, akan ada kenikmatan di dalam hati. Akan dirasakan. Silakan itu. Rasakan dalam keseharian. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan pandangannya, tidak akan merasakan apa-apa. Tapi coba lakukan itu. Saya yakin akan merasakan jika diniatkan karena Allah akan dirasakan imannya iman. Kemudian dalam sebuah keterangan lagi dari Ubay bin Ka'ab, qala lana kila diucapkan lana kepada kami asya'u takunu fi akhir hadhil ummati indak turabis saati, nanti akan ada beberapa perkara di akhir zaman itu pada saat mendekati kiamat. Minha nikahur rajul imratahu au amatu fi dubriha. Misalnya akan terjadi pernikahan seorang laki-laki kepada istrinya atau kepada amatnya pi duburiha di duburnya, melakukan sodomi gitu kan kalau istilah sekarang ini, atau bahasa lain itu sebetulnya liwat, itu melakukan hubungan badan tetapi bukan dari depan, dari belakang. Itu suami istri juga, itu sebagai tanda-tanda akan terjadi kiamat. Mungkin saat ini sudah ada itu. Jadi tidak ada yang pernah menceritakan kan. Tapi kata Ubay bin Ka'ab itu akan terjadi. Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat Nabi dari kelompok kaum Ansor, orang Madinah. Termasuk intelektualnya kaum muslimin saat itu. Dari sahabat Nabi. Wadali kami maharum Allah wa Rasuluh. Dan itu adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun suami istri, saat istri sedang berhalangan, melakukan hubungan dari belakang, itu tetap dilarang. Tidak boleh. Wayamkatullah alaihi wa rasuluh. Dan tentu saja Allah akan menyiksanya terhadap orang yang seperti itu. Ya, walaupun di sini tidak ketahuan, tapi Allah maha tahu.
Tidak boleh sembunyi-sembunyi juga. Wa minha dan juga nanti sebagai tanda-tanda akhir zaman. Ini kata sahabat Ubay bin Ka'ab. Nikahur rajuli ar-rajula. Nikahnya seorang laki-laki kepada laki-laki. Zaman sekarang kan sudah marak banyak ya. Alhamdulillah di kita, di Indonesia belum ada undang-undangnya yang menghalalkan pernikahan sejenis. Walaupun usaha ke arah sana itu banyak terus dilakukan oleh kaum LGBT itu. Tapi kalau di negara-negara lain, di Belgia, termasuk Amerika Serikat, Belanda apalagi, itu sudah dari dahulu disahkan pernikahan sejenis. Bahkan Perdana Menteri Luxembourg, kalau tidak salah, Perdana Menteri dalam melakukan kunjungan kenegaraan, istrinya itu seorang Batang juga, laki-laki juga. Gitu. Itu orang Eropa itu. Istrinya itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Dan itu melakukan kunjungan resmi kenegaraan. Tidak malu lagi. Padahal sebetulnya dalam agama Katolik maupun Kristen juga atau semua agama juga melarang pernikahan sejenis. Tapi karena semangat demokrasi yang berlebihan dan terlalu berkibat kepada hak asasi manusia atau HAM yang terlalu didewa-dewakan, itu mereka langgar juga. Dan bahkan ada juga gereja yang ya ditangani oleh pendeta-pendeta yang homo. Gitu. Dan ada juga masjid juga kalau tidak salah di Jerman atau di mana itu khusus masjid gay gitu kan. Walaupun akhirnya ya banyak yang memprotes. Nah, itu kata Kaab, Ubay bin Kaab akan terjadi pernikahan laki-laki kepada laki-laki itu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Wa dzalika mimma haramallahu wa rasul. Itulah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa minha nikahul mar'atil mar'at. Dan juga termasuk nikahnya perempuan kepada perempuan. Sekarang marak juga ya. Kita juga memang belum disahkan secara hukum undang-undang, tetapi perilaku pernikahan ini terjadi juga. Penyamaran, nikah jenis. Diperlihatkan kepada umum seolah-olah beda jenis. Tapi sesungguhnya mereka itu sejenis terjadi. Supaya disahkan oleh KUA atau disahkan oleh negara. Tapi nanti akan tahu bahwa dia itu adalah bersejenis. Nah, tentu akan diprotes juga oleh undang-undang kita. Nah, untungnya di kita itu mayoritas umat Islam. Dalam ajaran Islam, insya Allah, selama komitmen kita kepada ajaran itu kuat, tidak akan pernah keluar itu undang-undang pernikahan sejenis, termasuk di Indonesia. Kita apalagi mayoritasnya kita umat Islam, kan tidak akan ada undang-undang seperti itu. Di negara lain yang mayoritasnya Katolik atau Protestan tidak tahan mereka itu. Mereka akhirnya kebobolan. Dan itu disahkan secara legal oleh pemerintahnya. Termasuk pemerintahnya juga ya penyuka nikah sejenis. Di Luxembourg itu. Itu negara Eropa Barat. Perdana Menterinya nikahnya sama laki-laki juga. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan itu adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita lihat dari hadis Nabi, kalau engkau menyaksikan orang yang melakukan pernikahan sejenis, berhubungan sejenis, maka bunuhlah. Begitu kan sangat keras dalam ajaran Islam. Walaupun kita tidak untuk kondisi saat ini tidak mungkin menerapkan hukum itu ya. Apalagi pribadi-pribadi. Tapi itu menunjukkan bahwa betapa terkutuk dan diharamkannya melakukan pernikahan sejenis. Dan menjadi kenyataan. Itu lebih hina daripada ayam. Mana pernah ada ayam mau menikah sesama jenis kan tidak ada. Tapi kalau ayam menikahi entong itu masih ada jenis. Tapi ya tetap laki-laki ke perempuan. Tapi tidak pernah perempuan atau betina menikahi betina di binatang. Berarti kalau manusia itu punya akal, ya hanya mengikuti hawa nafsunya. Akalnya tidak jalan saat itu. Sehingga dalam hal ini lebih rendah dibanding binatang. Kemudian dalam hadis sahih disebutkan begini, man ahsana fil islami lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Orang yang baik di dalam Islam itu tentu saja tidak akan mengambil perilaku-perilaku yang pernah dijalankan zaman jahiliyah, zaman dia dalam kesesatan.
Nah, tentu saja namanya tobat itu begitu. Tidak pernah boleh mengulang perbuatan buruk di masa yang lalu. Waman asabil islami akhoda bil awal akhir. Sedangkan orang yang buruk di dalam keislamannya akan mempraktekkan perilaku-perilaku itu. Perilaku zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Kita perhatikan di dunia Islam misalnya contoh tidak boleh nikah melebihi 4 orang kan. Nah, ternyata di antara kita ada saja yang nikahnya melebihi 4 perempuan. Padahal itu Islam. Dikumpulkan 10 istri di satu rumah. Ada di Madura itu kan. Padahal dia disebut kiai. Kiai, kiai Sableng kelihatannya itu ya. Tidak mempraktekkan syariat Islam. Ada saja yang melakukan pelanggaran. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Semoga Tuhan kalian menutupi ayyukafir. Kafaro itu adalah to cover sama dengan bahasa Inggris. Bisa jadi cover itu diambil dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sudah jauh lebih lama. Kalau bahasa Inggris kan baru kita kenal baru-baru saja. Bisa jadi itu bahasa diambil dari bahasa Arab, cover. Sehingga jadi dalam sehari-hari jadi jilid itu kan penutup. Jilid itu kan penutup buku. Nah, kita sebutnya cover misalnya. Nah, sebetulnya dari bahasa Arab kafaro, menutupi. Nah, termasuk menutupi dosa-dosa juga itu adalah, tapi di sini asalnya sulasi mujarod, kalau tahu ilmu sorof, sulasi mujarod kafaro, tetapi jadi sulasi majid menjadi kafaro, pakai tasdid. Sehingga tidak tiga lagi hurufnya, tetapi sudah menjadi rubai 4 huruf, kafaro. Nah, itu memberikan makna mutaaddi, memberikan makna transitif lah kalau dalam bahasa Indonesia. Asalnya intransitif, intransif itu tidak punya objek. Nah, kalau transif itu pasti punya objek. Jadi kafaro menutupi. Ada yang ditutupi gitu kan di situ. Apa yang ditutupi? Ya dosa-dosa kita. Allah tutupi. Nah, di sini maka menggunakan tasdid. Ayyukaffiro. Walaupun nanti jangan heran kalau kita lihat lagi tata cara bacaan Al-Quran itu kan tidak satu macam. Bisa saja yang lain membaca ayat puro, bisa saja begitu, tidak menggunakan tasdid. Tetapi dalam bacaan kita di sini pakai tasdid ayyukaffiro. Allah menutupi ankum dari kalian semua apa sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian semua. Sayyi'ah itu tunggalnya. Biasa diartikan kesalahan-kesalahan kecil. Sehingga dalam hal ini Allah bisa menutupi kesalahan-kesalahan kecil kita yang banyak sayiat itu jama banyak kan kesalahan-kesalahan. Wa yudkhilakum dan Allah semoga Allah memasukkan kalian semua jannatin ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tentu saja kalau kita masuk ke sebuah taman kan nyaman, enak, itu di dunia. Surga tentu kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding dengan apa yang pernah kita lihat. Karena nanti Nabi memberikan penjelasan yang disebut kenikmatan surga itu adalah yang belum pernah mata memandang, belum pernah telinga mendengar, atau belum pernah kita merasakan kenikmatan tersebut. Jadi kalau kita sudah pengalaman di dunia ini, taman yang indah, ada di tempat seperti yang kemarin di di puncak itu dibongkar itu kan teman-teman yang indah itu setelah dibongkar jadi jelek. Nah, tidak akan walaupun kita pernah ke taman seperti itu, kenikmatan surga itu jauh kualitasnya lebih tinggi. Sehingga kata Nabi belum pernah melihatnya. Nah, seperti mengalir surga-surganya di bawah surga itu mata air, gitu, sungai-sungai. Memang ini bisa juga memberikan gambaran ke bangsa Arab saat Quran diturunkan kan orang Madinah mana pernah melihat sungai itu. Tidak ada sungai di Madinah kan. Sehingga orang Arab itu senangnya hujan-hujanan. Senang kalau ada air turun itu. Air mancur dan sebagainya. Dan ternyata itu bukan hanya orang Arab. Setiap manusia juga senang melihat. Coba saja di mana-mana taman itu mesti ada air mancur, ada air mengalir. Hampir semua orang senang. Sehingga dalam Al-Quran Allah juga menggambarkan kesenangan orang dengan diistilahkan ada air mengalir. Karena itu salah satu yang disukai oleh manusia. Tajri min tahtil anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak menghinakan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan hargai. Insya Allah keberimanan kita itu berarti nanti. Kalau sekarang kita beriman dengan orang kafir sama saja kan ya. Kalau di dunia ini bahkan dalam beberapa hal orang kafir itu lebih unggul dalam hal dunianya, dalam hal macam-macamnya bisa saja lebih unggul mereka. Orang beriman tidak ada artinya. Tetapi nanti kita akan merasakan kebermaknaan beriman itu jika sudah masuk alam kubur ataupun akhirat. Di situ Allah membedakan mana orang beriman dan orang yang kafir. Karena di sini Allah memberikan penjelasan tidak akan Allah hinakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Akan mulia mereka. Padahal kita tahu, ya, jangankan di akhirat barangkali ya, di dunia ini juga, coba misalnya kita masuk ke satu tempat yang di situ banyak asap, kan pasti tidak akan nyaman gitu. Atau di sana banyak tempatnya itu tidak rata, banyak batu-batu kecil, coba kita berjalan tanpa alas kaki, kan sakit juga. Padahal hari kiamat itu kita tidak menggunakan alas kaki. Nah, di tempat yang demikian luas itu, dari sisi alamnya saja tidak ramah kepada. Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah sudah memberikan jaminan, la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan menghinakan kepada nabi dan juga orang-orang beriman beserta nabi. Itu kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dengan catatan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aimanihim. Nah, ini cahaya mereka, orang-orang beriman dan juga nabi akan memancar di depan-depan mereka dan juga di sebelah-sebelah kanan. Yang disebutkan di sini hanya depan dan sebelah kanan. Kiri tidak disebutkan atau belakang tidak ada. Allah menyatakan begitu karena kita tahu kan apakah di padang mahsyar nanti itu akan ada cahaya atau gelap. Wallahu alam kan kita tidak tahu awal-awalnya. Walaupun nanti ada keterangan matahari demikian dekat. Nah, itu berarti ada cahaya. Tapi sebelum ada matahari itu, masing-masing orang dalam kegelapan. Kecuali orang yang beriman akan memancarkan cahaya. Kalau saat ini di dunia mana ada kita bercahaya kan? Walaupun kita bisa melihat orang yang baik itu memancarkan aura, gitu kan? Ada cahaya kebersihan jiwa, itu kan terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak semua orang bisa melihatnya. Tetapi nanti pada saat di akhirat itu akan betul-betul memancarkan cahaya sebagai penerang sehingga dia tidak ditata rajong gitu kalau jalan itu ya akan lurus saja karena cahayanya memancar dari sebelah dari depan maupun dari sebelah kanan. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Hadid bahwa akan bercahaya. Kemudian yakuluna mereka berkata, mendoa, Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya-cahaya kami dan ampunilah kami. Barangkali karena cahayanya baru keluar dari depan dan dari sebelah kanan, minta juga dikeluarkan dari sebelah kiri dan belakang barangkali itu. Mereka minta disempurnakan cahayanya. Sehingga nanti Allah mengabulkan bisa menjadi sempurna gitu, cahayanya. Seluruh tubuhnya tercahayai. Mengeluarkan cahaya yang bisa menyinari mereka saat melakukan perjalanan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda begini, Ana awwalu man yu'dzanu lahu bis sujudi yaumal qiyamah. Aku ini adalah pertama-tama orang yang diberikan izin untuk melakukan sujud pada hari kiamat. Tentu saja sujud kepada Allah. Wa awwalu man yu'dzanu lahu bi dan aku juga orang yang diberi izin pertama kali yang diizinkan mengangkat kepala. Artinya mengangkat kepala itu dari sujud dan memohon kepada Allah. Itu Rasulullah itu adalah orang pertama. Karena para nabi yang lain itu nanti di bawah ya seolah-olah ya, di bawah komando Rasulullah. Karena kita tahu semulia-mulia makhluk Allah itu adalah Rasul. Walaupun beliau itu diutus di akhir masa, tetapi pada saat itu yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah Rasulullah dan umatnya. Nah, umat-umat lain itu baru masuk surga setelah umat Rasulullah masuk semuanya. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Andru baina yadaya pa'arifu ummati. Kemudian aku melihat di sekitarku itu
umatku dan aku mengenali mimbaini umami dibanding umat-umat yang lain. Jadi umat Nabi ini bisa dikenali oleh Nabi pada saat hari kiamat. Wa anzuru ala an yamini dan aku melihat dari sebelah kananku itu fa'arif ummati min baini umami. Aku juga melihat bisa membedakan mana umatku dan mana umat-umat yang lain. Nabi melihatnya dari depan, kemudian melihat dari sebelah kanan, wa anzuru an shimali. Demikian juga saya melihat dari sebelah kiri. Fa'arifu ummati min baini umami. Dan aku bisa mengenali mana yang masuk umat-umatku dan juga mana umat-umat yang lain. Dan ditanyakan, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka? Bagaimana engkau mengenali umatmu itu, wahai Rasulullah? Di antara umat-umat yang lain, qala Rasulullah bersabda, gurrun muhajjaluna min asarit tuhuri. Mereka dikenali karena tadi ada semacam bekas-bekas sinar, ada sinar memancar dari bekas mereka melakukan bersuci. Yang biasa wudhu itu akan memancarkan cahaya dari anggota wudhunya itu. Dari muka, dari kepala, dari tangan, dari kaki. Nah, dari situlah aku mengenali bahwa itu adalah umatku. Ini sabda Rasul ini, Pak. Wala yakun ahadun minal umami kadzalik ghairuhum. Dan tidak ada salah satu pun di antara umat-umat tadi yang memancarkan cahaya sebagaimana memancarkan cahaya umatku itu. Wa'arifu annahum yu'tuna kutubahum biaimanihim. Dan aku juga mengenali umat-umatku itu diberikan kitab-kitab catatan mereka. Mungkin kalau di anak sekolah itu rapot gitu ya. Catatan kehidupan yang tentu saja kalau rapot itu hanya catatan nilai. Tapi kalau kitab kita itu berisi seluruh kehidupan kita. Mereka menerimanya dengan sebelah kanan. Nah, ini juga tanda bahwa orang yang menerima kitab dari sebelah kanan itu orang-orang yang baik. Sedangkan orang yang buruk itu akan dari belakang atau di sebelah kiri. Nah, mereka menerima catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Wa'arifuhum bisimahum. Kemudian aku juga mengenali umat-umatku itu dengan ciri-ciri mereka fi wujuhihim di wajah-wajah mereka min asaris sujud dari bekas-bekas sujud. Nah, bekas sujud itu juga akan memancarkan cahaya. Makanya anggota sujud itu adalah ini nih, dahi. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan di sini, dahi itu anggota sujud harus dibuka pada saat sujud. Jangan ditutup, termasuk oleh kopiah. Kopiah yang nutup kepala itu salah itu. Tentu ini menurut Imam Madhab Syafi'i. Kalau yang lainnya tentu saja pendapatnya beda. Tapi menurut Imam Madhab Syafi'i harus terbuka di kalau hurken gitu kan atau mau kena jangan nutupi dahi karena itu anggota sujud yang akan nanti mengeluarkan cahaya. Kalau ditutup-tutupi berarti redup itu cahayanya, jangan ditutup-tutupi itu, Pak. Itu bukan aurat, dibuka silakan pada saat sujud, tapi kalau di luar sholat silakan tutup lagi gitu seperti ini karena enaknya tertutup memang. Saya sudah menyampaikan berulang kali tapi tetap saja ada yang bandel itu. Wa'rifum annahum yu'tuna kutubahum bi'aimanihim. Oh, ya. Kemudian aku juga mengenali umatku itu karena mereka memancarkan cahaya yang memancar dari depan mereka. Jadi Rasulullah mengenali umatnya itu melalui pancaran cahaya. Maka jangan pernah tidak melakukan wudhu. Itu sumber-sumber akan mengeluarkan cahaya. Demikian juga sujud. Berarti sering wudhu, sering sujud itu makin banyak cahayanya. Lakukanlah. Jangan pernah tidak wudhu ataupun sujud sholat. Artinya lakukanlah sholat secara benar, secara teratur. Jangan suka-suka sendiri. Kalau suka-suka sendiri itulah ngatur-ngatur Allah. Tapi kalau kita mengikuti aturan Allah, pasti akan mengikuti aturan Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Kalau yang suka ngatur-ngatur Allah itu baru ke masjid, nanti aja sholat zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh tidak mau karena dingin dan atau sebaliknya itu ngatur-ngatur Allah. Tapi kalau orang yang tidak ngatur-ngatur Allah, semua waktu masuk ke masjid itu tunduk kepada Allah. Tapi kalau yang tidak tunduk itu ya ngatur-ngatur Allah. Kalau saat dia suka baru datang, tapi pada saat tidak suka tidak akan datang. Nah, di sini disebutkan itu yang akan memancarkan sebagai tanda-tanda bahwa itu adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini, dari seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Sallaitu khalfan Nabi SAW amal fathi. Saya mendengar, saya sholat di belakang Nabi pada tahun penaklukan Mekah, tahun ke-8 Hijrah. Saya mendengar Nabi berucap, Allahumma la tuhzini yaumal qiyamah. Wahai Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat. Itu Nabi berdoa kepada Allah. Tidak mau dihinakan. Apalagi kita harusnya memohon kepada Allah. Silahkan kita mohon. Termasuk memohon, ya Allah bagaimana supaya saya pada akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu harus diminta. Karena belum tentu kita mampu nanti. Supaya kita mampu, mohonlah dari sekarang. Walaupun nanti bagaimana, tentu itu terserah Allah. Dan tergantung kepada perilaku kita sehari-hari. Tapi silakan mintalah. Termasuk minta jangan sampai kita dikeluarkan dari hidayah Allah. Kan tidak ada yang menjamin bahwa kita itu tidak akan murtad. Ada potensi murtad kita juga. Ah, tetapi kita mohon kepada Allah supaya keimanan keislaman ini bisa terus dibawa sampai kematian. Itu silahkan diminta. Karena Nabi juga suka meminta. Itu Nabi yang jelas tidak akan terhina Nabi. Tapi beliau tetap meminta kepada Allah. Apalagi kita gitu maksudnya. Sering-seringlah memohon kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, ya ayuhan Nabi jahidil kufar, wahai Nabi berjihadlah engkau kepada orang-orang kafir. Nah, tentu pengertian jihad itu nanti bisa macam-macam. Dalam arti diperangi secara fisik langsung atau kita melakukan perpaduan secara cara-cara yang lain ya seperti misalnya di Jalan Cikutra ini kan dulu akan dibangun sebuah gereja. Pak Ibu tahu saya di pasar itu kan ya yang ada di RW 11 bukan di RW kita. Ah, semua penduduk boleh dikatakan RW 11 itu sudah pernah disuap supaya mereka mengizinkan membangun gereja. Padahal yang diminta izin itu ada kita kaum muslimin tuh Masjid At-Taufik itu. Dengan tentu saja ada iming-iming. Akhirnya mereka mengizinkan kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum dibangun-bangun di Jalan Ciputra itu kan tanahnya masih kosong tuh Pak. Dahulu itu adalah bengkel. Saya juga pernah masuk ke sana, bengkel, tapi bengkelnya itu dirubuhkan mau dibangun gereja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum dibangun juga kan. Nah, ya itu kan bisa saja ada yang protes di tengah ini lingkungan kaum muslimin coba dibangun gereja. Siapa yang mau ke sana? Kecuali orang-orang yang jauh-jauh barangkali. Kan itu tidak sesuai dengan aturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tidak boleh membangun tempat ibadah di pemukiman yang bukan pemeluk agamanya. Tapi bisa saja memperoleh izin karena ada suap menyuap. Nah, ini sudah tidak beres di kita itu. Dalam hal urusan kecil juga main suap-suapan. Nah, jihadilah mereka orang-orang yang seperti itu. Silahkan ditentang. Toh menyalahi bukan saja aturan agama, tetapi aturan negara juga disalahi. Itu termasuk jihad. Kita menentangnya, tidak mau misalnya. Demikian juga orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik tentu saja berkeliaran banyak di lingkungan kita juga di kaum muslimin. Karena tempat mereka itu adalah nanti jahanam. Dan seburuk-buruknya tempat itu. Berjihad menghadapi mereka. Kemudian di sini Allah menyatakan Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir itu dalam muamalah, dalam muamalah artinya pergaulan mereka. Allah memberikan gambaran ada dua istri dari dua orang yang soleh. Di sini ada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kita tahu Nabi Nuh itu seorang Rasul Allah, demikian juga Nabi Lut Rasul Allah, tetapi istrinya orang-orang kafir. Nah, seperti terjadi sekarang juga ada saja orangnya suaminya Muslim, istrinya kafir atau sebaliknya terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini sudah ada contoh dari dahulu-dahulu ini, Pak. Walaupun kalau sekarang sudah ada aturan, tidak boleh seorang perempuan Muslim nikah dengan laki-laki kafir, baik ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab. Tapi kalau laki-laki Muslim boleh saja menikah dengan perempuan ahlul kitab atau kafir.
Tapi yang terjadi sekarang pelanggaran banyak terjadi. Memang KUA tidak akan menikahkan, tapi nikahnya itu ke luar negeri gitu kan. Nah, terjadi di kita masih banyak gitu. Tapi menurut aturan tidak boleh, baik menurut Islam ataupun aturan negara. Tahuma, tetapi keduanya itu mengkhianati dalam keimanan. Nah, tentu di sini kedua istri Nabi Nuh kafir dan mengkhianati suaminya. Suaminya berdakwah untuk mendakwahkan Islam, tapi istrinya tidak mendukung. Seperti Nabi Lut waktu didatangi oleh tamu-tamunya, kan penduduk sekitarnya tidak tahu bahwa ada tamu Nabi Lut. Tapi istrinya memberitahukan kepada penduduk sekitar tuh ke rumah saya ada tamu-tamu laki-laki istimewa. Walaupun kata penjelasan Ibnu Katsir, istri Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT, tapi dia memberitahukan kepada laki-laki pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Lut itu, akhirnya menyerbu rumah Nabi Lut, minta supaya tamunya diberikan kepada mereka untuk dipergauli. Padahal yang datang itu adalah bukan sembarang tamu, itu malaikat yang nanti malam akan dilakukan penyiksaan kepada kaum Nabi Lut gitu. Nah, itu mereka melakukan pengkhianatan. Maka keduanya mengkhianati itu Nabi Nuh. Nah, maka Nabi Nuh maupun Nabi Lut juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dikatakan di sini wakilah di bulan Naroman dakhilin. Masuklah kalian berdua hai istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ke dalam neraka beserta orang-orang yang masuk semuanya. Artinya tidak ada jaminan seperti kita punya suami ahli agama, istrinya tidak taat, tidak bisa memberikan syafaat apapun itu suami. Demikian juga kita punya bapak seorang kiai, anaknya malah melakukan kedurhakaan, tidak bisa menjamin juga bapaknya. Atau sebaliknya, bapaknya itu orang durhaka, anaknya anak soleh juga tidak bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti. Masing-masing kita harus berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Allah nanti. Kemudian di terakhir ayat ini, Allah juga membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Kita tahu istri Fir'aun itu Siti Asia. Fir'aun itu rajanya kafir, bahkan bukan rajanya, dia sendiri mengaku sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Sembahlah aku Fir'aun ini. Tapi Siti Asia justru beriman kepada Allah. Nah, itu kan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mestinya mana mungkin orang di lingkungan bolongkotan kafir gitu beriman. Tetapi pada saat Allah menghendaki bisa terjadi itu keanehan. Nah, di sini Siti Asia sampai memohon kepada Allah, wahai Allah, bangunlah bagi aku nanti sebuah rumah di surga di sisimu dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Itu Siti Asia. Demikian juga Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan di sini ahsonat parjah. Allah telah memelihara parjinya. Jadi Siti Maryam itu perawan, gadis, tidak pernah berhubungan seks dengan siapapun, tapi bisa melahirkan. Itu kekuasaan Allah. Kalau sekarang banyak orang yang mau meniru kelakuan Siti Maryam, tapi tidak jadi perawan lagi, ya, sudah jebol gitu kan ya. Tapi kalau Siti Maryam itu tetap dalam perawan walaupun bisa hamil bahkan melahirkan. Dalam kitab Injil nanti disebutkan ada suaminya Siti Maryam itu namanya Yusuf, gitu kan ya. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Siti Maryam itu punya suami. Bahkan disebutkan di sini dalam kondisi ahsanat, Allah memelihara parjinya. Artinya tidak pernah berhubungan dengan pihak laki-laki yang manapun. Sehingga kita yakini Siti Maryam itu adalah perempuan suci. Tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki manapun. Dan itulah ibunya Nabi Isa alaihissalam beliau itu. Karena Allah telah memberikan panapasna fihi. Allah meniupkan kepada Parjina Siti Maryam itu mirruhina dari roh kami. Mirruhina, roh buatan kami, bukan roh Allah. Karena nanti dalam Kristen itu ada beberapa sekte ya. Ada yang menyatakan bahwa
Nabi Isa itu anak Allah, itu yang banyak di sini terjadi. Dan yang berikutnya, Nabi Isa itu bukan anak Allah, tetapi berbeda. Kemudian ada juga yang mengatakan Allah itu Maha Esa, tunggal. Nah, ini yang sedikit. Unitarian, kelompok Unitarian itu sedikit mereka itu. Nah, seperti saksi Yehova, kemudian ya di kita juga termasuk minoritas Kristen Mormon, misalnya kalau di Amerika itu Kristen Mormon mengakui kemahasaan Allah. Tetapi tetap mereka mengikuti Nabi Isa. Itu masalahnya. Kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, ya sudah jadi Muslim. Kan? Nah, ada beberapa sekte Kristen yang menerjemahkan kata Allah itu jadi tiga macam tadi. Tapi yang mayoritas seperti Protestan ataupun Katolik itu tetap meyakini atau Kristen Ortodoksia meyakini Nabi Isa itu adalah sebagai anak Allah. Tapi tentu saja ini hanya dugaan prasangka mereka yang menurut Allah itu salah. Ngapain susah-susah Allah memiliki anak hanya seorang itu? Nah, kalau Allah berkehendak tentu saja beda. Tetapi perlu diyakini bahwa bagaimanapun Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia bisa punya anak, bisa punya bapak, Allah itu bukan makhluk. Tidak perlu punya anak, tidak perlu punya bapak ataupun keturunan. Allah Maha Esa. Itu Allah paling cemburu, paling tidak boleh melakukan kemusyrikan itu. Paling anti dimusyrikan. Karena itulah inti dakwah Nabi Muhammad SAW juga menyadarkan orang Arab yang sudah kenal Allah sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah, tapi mereka menyekutukan pada saat peribadahan, pada saat berdoa dengan patung-patung. Itu yang Allah larang pada jahiliyah. Sehingga kita juga tidak boleh pernah melakukan penyekutuan. Itulah inti keislaman, ketauhidan. Jadi Allah di sini mengisahkan Siti Maryam. Siti Maryam yang beliau itu Allah pelihara kesuciannya. Demikian juga wasab dapat kalimat Rabbiha. Siti Maryam juga membenarkan terhadap kalimat-kalimat Tuhan Siti Maryam. Artinya Siti Maryam itu Muslim, mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, dan tentu saja mengikuti kalau masih hidup saat ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itu semuanya datang dari Allah. Kemudian dalam sebuah hadis sebutkan begini, wa kana iman murati fir'auna min qabli imani. Oh, sebentar, kita yang lain saja hadis. Nah, ditanyakan begini, kata Rasulullah SAW, Abdul Nisa'i ahli jannah, seutama-utama perempuan-perempuan ahli surga itu, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah binti Khuwailid, itu istri Nabi. Kemudian yang keduanya, Wa Fatimah binti Muhammadin, Siti Fatimah, putri bungsu Nabi SAW, Wa Maryam ibnatu Imrona, yang ketiganya adalah Siti Maryam putranya Imron, wa Asiyatu ibnatu Mazahim, dan keempatnya adalah Siti Asia bin Mazahim, istri Fir'aun. Jadi yang akan menjadi bidadari-bidadari surga itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri Nabi. Yang keduanya Siti Fatimah, putri bungsu Nabi. Yang ketiganya adalah Siti Maryam binti Imron. Yang keempatnya Siti Asia binti Mazahim, istri Fir'aun. Itu 4 orang itu yang akan jadi penghulunya di surga nanti. Kalau dari pihak laki-laki itu disebutkan oleh Nabi banyak, tapi kalau perempuan hanya 4 itu saja. Berarti yang disebutkan di sini adalah perempuan-perempuan istimewa di dalam ajaran Islam. Itulah juga yang bisa kita contoh dari perilaku mereka. Saya kira itu saja dari bahasan kita hari ini, dari ayat ini, kecuali kalau ada diskusi.